Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, menjunjung nilai luhur Pancasila, keniscayaan sebagai insan bumi pertiwi. Pemirsa, marilah kita bersama-sama mendiskusikan di dalam kolbu kita masing-masing, sehingga pikir indrawi berpiranti otak tertunduk pada kalimah-kalimah suci yang kita yakini. Kali ini kami angkat dari tema agama dan budaya bagian ke-1, sabdana yang ke-15.308. Agama dan budaya. Agama dan budaya satu kesatuan tunggal kehidupan. Tak ada agama di dunia tanpa kebudayaan. Agama berasal dari wahyu yang diturunkan Tuhan. Budaya, daya cipta, rasa, karsa insan. Sebelum budaya ada, manusia dibekali ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan semesta lingkungan. Berbekal agama dan ilmu pengetahuan, budaya diciptakan. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 16 Mei tahun 2022. Pemirsa, sebagaimana sering kami katakan bahwa sabdana merupakan untaian karya sastra yang di dalamnya kami himpun data. Karena itu, ini adalah bagian dari budaya sastra. Jika kami berbicara agama, maka tentu saja bukan sebagai ahli, namun sebagai orang yang memeluk agama, kemudian mencoba untuk memahami dan merefleksikan agama dan budaya. Agama dan budaya satu kesatuan tunggal kehidupan. Kita tidak bisa melihat ada agama tanpa budaya. Tapi juga kita tidak pernah melihat ada budaya yang sama sekali tidak tersentuh agama. Kecuali budaya yang sangat mengagungkan kebebasan mutlak ekspresinya. Liberalisme, hedonisme di antaranya. Kita berbicara budaya setidaknya yang kita miliki sebagai insan bangsa Indonesia. Pada saat kita berbicara secara umum agama dan budaya yang ada di Indonesia, maka tidak ada satupun yang bisa dipisahkan. Sebenarnya ketika kita berbicara Islam atau Muslim, agama Islam, ad-dinul Islam, dari Allah untuk segenap manusia, sebagaimana pesan di dalam surah Al-Baqarah, ya. Sahrul Ramadan alladzi unjila fihil Qur'an
hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi esensi dari Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah hudal linnas, untuk manusia. Dan kita juga harus meyakini bahwa tidak semua manusia meyakini tentang Al-Quran. Dan itu hal yang wajar. Karena Allah sendiri tidak memaksakan kehadiran Al-Quran di setiap dada insan. Karena itu ketika kita berbicara agama, ad-din oleh Islam dan budaya, sebenarnya telah tersadar ulama-ulama besar kita bahwa beliau menuntun zakat fitrah merupakan bahan pokok. Kata-kata bahan makanan pokok ini sebenarnya diperoleh dari kesalehan dan kealiman para ulama. Karena pada dasarnya pesan dari Al-Quran itu adalah apa yang kita makan. Dan apa yang kita makan, yang dimakan manusia, tentu beda antara yang dimakan generasi Rasulullah Muhammad SAW dengan kita. Keragamannya berbeda. Dan itu pun kita bisa menerimanya. Mestinya, idealnya, tak terkecuali dengan apa yang kita kenakan, yakni busana. Jadi busana yang kita kenakan termasuk saya yang cukup rajin memakai peci. Saya sebut rajin karena dalam keseharian kami bersama mahasiswa juga selalu mengenakan topi. Tidak lain adalah untuk jimat. Kenapa jimat? Barang siji sing dirumat ya. Ini satu kita pakai, kemudian kita hargai. Maknanya bahwa ini salah satu upaya untuk menangkis ya, air condition ya, atau AC yang ada di ruang-ruang kelas ataupun di tempat-tempat di mana kita melakukan aktivitas. Nah, jadi kopiah bukan bagian dari agama, tetapi menutup kepala itu bagian dari sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah beserta sahabat yang lain termasuk di dalamnya orang-orang yang non-Islam di Jazirah Arab ketika itu, semuanya menutup kepala tetapi bukan kopiah. Jadi agama dan budaya merupakan satu kesatuan tunggal dalam kehidupan. Tak ada agama di dunia ini tanpa kebudayaan. Apa yang dipakai oleh Rasulullah Muhammad SAW, dipakai oleh Siddhartha Gautama Sang Buddha, dipakai oleh Nabi Isa al-Masih alaihissalam, ya, dipakai oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman atau Solomon, Nabi Ibrahim. Semua adalah budaya. Dan budaya itu adalah apa yang terbiasa di dalam keseharian anak manusia di suatu daerah. Sehingga menyeragamkan budaya itu adalah satu hal yang sungguh kurang bijaksana. Lagi-lagi ini adalah pandangan dari kami. Agama berasal dari wahyu yang diturunkan Tuhan. Ini tentu saja adalah bagi orang-orang yang mempercayai dengan kehadiran agama-agama yang seringkali disebut agama samawi, agama yang berasal dari langit. Pengertiannya adalah agama yang dijunjung tinggi oleh pemeluk-pemeluknya. Dan semua agama asalnya dari manapun, kepercayaan dari manapun, itu adalah ajaran yang dijunjung tinggi oleh pemeluk-pemeluknya. Karena itu kami mengajarkan, mendidik, mengajarkan dan mencontohkan kepada anak-anak muda kami ya, yang kami ampu untuk mengatakan bahwa agama saya adalah yang terbaik. Jadi kalau Islam ya harus mengatakan Islam yang terbaik. Ketika Nasrani mengatakan Nasrani yang terbaik, Konghucu, Buddha, Hindu, aliran kepercayaan, semuanya harus mengatakan yang terbaik. Tetapi tidak sembari menista agama saudaranya. Karena dengan berjalan di atas kebaikan yang kita yakini, maka akan meneguhkan keimanan kita. Ketika keimanan itu teguh,
berarti hablum minallah, ya, maka tidak berguna keimanan itu ketika tidak disambung dengan hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia. Hubungan baik itu tidak diukur dengan kesalehan pribadi berdasarkan nas ayat suci yang kita miliki, tetapi hubungan baik itu didasarkan pada aspek sosial yang dimiliki, dirasakan oleh masing-masing anak manusia. Tradisi, budaya tidak bisa diteropong dengan agama semata-mata, tetapi harus dilihat dari akar budaya yang melingkupi anak manusia di suatu daerah. Budaya daya cipta, rasa, karsa dari insan. Jadi kalau kita berbicara budaya, salah satunya berbusana seperti ini, maka ini adalah bagian dari budaya yang sudah bercampur baur antara Eropa, Asia, dan yang lainnya. Dan kita bisa menerima dengan baik. Nah, kecuali memang orang-orang yang mengkhususkan dirinya bahwa dengan berbusana tertentu itu adalah sebagai satu ikon, sebagai satu brand dari agama tertentu itu. Tidak mengapa, tetapi yang terpenting adalah kita tidak mempersoalkan wilayah-wilayah budaya, kemudian diteropong, dianalisis dengan semata-mata fikih atau pemahaman ayat yang mengatur tentang keberagamaan. Dengan cara seperti itu, maka kita akan mampu menghargai agama satu dengan yang lainnya, dan kita juga akan dimampukan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa untuk memahami budaya masing-masing orang. Ketika kita berbicara budaya sebagai hasil daya cipta, rasa dan karsa dari insan, satu contoh yang bisa kita petik yakni adalah budaya selamatan. Selamatan itu jangan dihubungkan dengan agama. Ya karena agama itu mengatur, ada dua yang diatur. Jadi ada ibadah mahdho kalau dalam Islam, ibadah khusus, dan ibadah yang ghairul mahdho. Yang mahdho ini tidak bisa dicampur tangani oleh manusia. Tetapi pengertiannya tetap saja dicampur tangani oleh manusia yang bernama ulama yang ahli ijtihad. Namun yang ghairul mahdho seperti selamatan, ya kita tidak perlu mengejar saudara-saudara kita yang terbiasa dengan selamatan kematian. Ya. Kalau kita harus jujur pada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah dari Imam Ahmad itu ada di kitab Tarjih Muhammadiyah, juga ada di dalam kitab Ba'sul Masailnya, keputusan konferensi besar Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah yakin kami ada di berbagai fikih yang ada di Indonesia ini. Semuanya itu melarang satu hari itu untuk makan-makan di ahli jenazah atau di tempat di rumah orang yang keseripan atau orang yang di mana keluarganya meninggal dunia. Satu hari itu saja. Namun satu hari ini digelindingkan sampai dengan 7 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari, bahkan haul itu sendiri, peringatan kematian itu sendiri juga menjadi larangan. Ini adalah bagian dari budaya pikir saudara-saudara kita. Ya, tentu saja kita tidak perlu risih dengan larangan-larangan mereka yang mengatakan ini adalah bid'ah, yang dolalah, atau kebaruan yang diciptakan manusia yang selalu jelek begitu ya. Siapapun yang meyakini bahwa ini adalah budaya yang bermuatan religi. Jadi budaya yang bermuatan religi. Selamatan itu ya, kalau kita ambil kata salam ya, salamah, salamatun, artinya ya selamat. Artinya apa? Bahwa selamatan itu ya diserahkan pada individu masing-masing.
Jangan sampai seorang ustadz atau kiai atau apapun namanya mengkooptasi wilayah kebebasan atau kemerdekaan mengekspresikan berbudaya ini dicampuri dengan agama yang semata-mata tidak dilakukan riset atau pembelajaran yang lebih mendalam. Karena seringkali kita masih mendengar di sosial media lewat YouTube dan sebagainya bahwa mereka sudah kesusahan, kenapa harus dibebani lagi memberikan makanan. Kita ingat bahwa setidaknya kami menyaksikan sendiri ya, ada satu keluarga yang meninggal dunia. Kemudian keluarga ini berasal dari satu desa begitu. Kemudian meninggalnya di rumah putra-putrinya di kota. Nah, apa yang bisa kita sampaikan informasi ini? Di desa yang takziah, yang membawa oleh-oleh ya, atau biasanya selawatan ya, berupa uang, berupa mie, berupa beras, dan berbagai macam. Yang kami menyaksikannya, beras itu ada sekitar 1 ton di desa. Kemudian gulanya ada sekitar 6 kintal. Kemudian belum mie yang menggunung, ya, 1 pick up. Kalau dikumpulkan ini di rumah duka itu. Belum uang. Apakah cukup susah secara ekonomi? Kemudian di rumah putra-putrinya yang ada di kota itu, ya, berasnya mencapai 2 ton. Kemudian gulanya mencapai hampir 2 kintal. Kemudian aneka ragam mulai dari mie, gula, dan sebagainya, minyak. Itu nyaris 1 garasi. Apakah ini termasuk menyengsarakan ketika tetangganya yang memasakkan pada hari kedua dan seterusnya? Bahkan di hari pertama itu pun, salah satu tradisi di kampung Celaket ini, termasuk di desa kami, Sumber Manjing Wetan sana, yang menyediakan makanan nanti kalau ada tamu, itu bukan dari orang yang keseripahan, yang ditinggal meninggal dunia oleh salah satu keluarganya, tetapi yang masak, yang sibuk itu semua saudara-saudara dan tetangganya. Nah, hal yang seperti ini mestinya bagi terutama saudara-saudara kami yang masih muda belia, ustadz-ustadz yang masih muda, tolong diteliti ini. Jangan hanya sekedar dihakimi mereka itu. Sudah susah, disusahkan dan seterusnya. Mereka justru merasa gembira ya, ketika tetangga-tetangganya itu saeyak saekoproyo, ya, saling membantu, kerjasama gotong royong untuk, ya, sekali lagi, keluarga yang orang tuanya ataupun saudaranya meninggal dunia itu justru tidak pernah masak. 7 hari pun tidak pernah masak. Bahkan kami menyaksikan keluarga selama 2 bulan tidak pernah masak, karena yang memasakkan adalah tetangga saudaranya yang baik itu. Jadi perlu ada redefinisi daripada selamatan, sehingga kita ini kalau harus mengatakan sesuatu benar-benar bisa menyelamatkan diri, juga bisa menyelamatkan orang lain atau sesama anak bangsa. Nah, sebelum budaya ada manusia dibekali ilmu pengetahuan. Jadi kalau berdasar kitab suci Al-Quran, Nabi Adam itu sudah diajari untuk mengenal lingkungan. Jadi ilmu diajarkan setelah adab bertuhan. Jadi adab bagaimana Adam harus menghormat sujud kepada Allah. Kemudian malaikat bersama jin ketika itu diperintah untuk menghormati Adam, kecuali di jin yang mengatakan bahwa ana khairum minhum, saya lebih baik dari dia berdua, yaitu Adam dan Hawa, ya, itu. Nah, berbekal agama dan ilmu pengetahuan, maka budaya diciptakan. Jadi jika kita menyadari bahwa berbekal agama dan ilmu pengetahuan budaya diciptakan, maka marilah
terutama kaum muda yang sangat cerdas dan punya kesempatan banyak untuk melakukan riset, telitilah budaya-budaya kita agar kita menemukan titik temu antara budaya dan agama. Semoga yang singkat ini mampu untuk melecut kita masing-masing, sehingga kian hari semakin dewasa, semakin lembut, semakin bijaksana, sehingga langkah kian beretika, perilaku semakin hari semakin bermutu, dan kosakata yang kita gunakan juga kian hari semakin bijaksana. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi kita semuanya, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin.